Kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Usuludin dan Studi Agama, Prodi Sosiologi Agama, mata kuliah Patologi Sosial dan Sosioterapi, dosen pengampu Bapak Muhammad Ali Syahbana akan menyampaikan sedikit mengenai mental disorder. Saya Ilaya Nurhidayati sebagai pemateri pertama akan membahas tentang definisi mental disorder dan masyarakat modern dan mental. Mental disorder adalah gangguan mental atau gangguan jiwa, penyakit yang mempengaruhi pola pikir, emosi, dan perilaku penderitanya. Sama halnya dengan penyakit fisik, penyakit mental juga ada obatnya. Gangguan mental adalah salah satu jenis gangguan pada seseorang yang mempengaruhi pola pikir, emosi, dan tingkah laku pengidapnya. Gejala yang dialami beragam, disesuaikan dengan gangguan mental yang dialaminya. Perubahan gaya hidup dan dukungan dari kerabat dekat menjadi cara untuk bisa dilakukan untuk mengatasi kondisi ini. Gangguan jiwa juga disebabkan oleh stres yang berlebihan karena situasi atau serangkaian peristiwa tertentu, seperti halnya dengan kanker, diabetes, dan penyakit jantung. Penyakit mental juga seringkali bersifat fisik, emosional, dan psikologis. Semakin pesatnya usaha pembangunan, modernisasi, dan industrialisasi yang berakibat semakin kompleksnya masyarakat, memunculkan banyak masalah sosial dan gangguan mental di kota-kota besar. Mereka mengalami frustasi dan faktor eksternal dan internal. Di tengah kehidupan yang serba tergesa-gesa dan banyak menuntut, orang harus berpacu dan bersaing dalam perlombaan hidup. Hal ini menimbulkan ketakutan dan ketegangan batin bagi penduduknya, sehingga memunculkan penyebab utama macam-macam penyakit mental. Gangguan emosional dan mental itu banyak timbul dalam masa-masa transisi, di mana berlangsung peralihan kebudayaan. Misalnya, dari periode agraris beralih ke fase mekanisasi. Hal ini mengakibatkan orang yang menjadi bingung dan sangat menakutkan, serta gangguan mental dari stadium ringan hingga berat dari kegilaan. Perubahan sosial yang serba cepat merupakan proses organis yang sangat dinamis. Ini menyebabkan banyak ketidakstabilan dan kurang adanya kesepakatan dari masing-masing anggota masyarakat mengenai pola kehidupan sehari-hari. Hal ini menyebabkan banyak individu dan kelompok menyelesaikan masalah dengan semaunya dan kristis. Kenalkan, nama saya Den Maharani, pemateri kedua yang akan membahas tentang teori-teori mental disorder. Ada beberapa teori yang dapat kita gunakan untuk mengetahui apa itu mental disorder. Yang pertama, teori demonologis versus teori naturalistik. Menurut teori demonologis, penyebab mental disorder itu dikarenakan adanya unsur-unsur gaib atau setan-setan roh jahat dan hasil dari perbuatan dukun-dukun jahat. Pada zaman dahulu, biasanya fenomena ini sering dikaitkan dengan hal-hal mistik seperti sihir dan guna-guna. Teori demonologis ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, tipe kekalutan mental yang jahat, dan yang kedua, tipe kekalutan mental yang baik, yaitu yang memberikan kebajikan. Tipe kekalutan yang jahat ialah mereka yang dianggap berbahaya, merugikan, dan bahkan membunuh orang lain. Sedangkan tipe kekalutan yang baik, yang secara mistik dianggap penyakit suci, ialah seperti penyakit epilepsi atau ayan. Sebaliknya, menurut teori naturalistik, penyebab mental disorder itu ialah karena ditimbulkan oleh proses fisik atau jasmani. Tingkah laku yang menyimpang dan kacau balau itu selalu berhubungan dengan fungsi-fungsi jasmani yang kalut dan abnormal, dan tidak disebabkan oleh gejala spiritual. Dengan demikian, teori naturalistik memberikan antitesis langsung terhadap doktrin demonologis yang menyatakan bahwa
Teori demonologis merupakan teori yang tidak logis dan penuh dengan unsur mistik. Yang kedua, teori organis versus teori psikologi. Menurut teori organis, penyebab mental disorder itu ialah kerusakan pada jaringan-jaringan otot atau gangguan biokemis pada otak, yang dimana masing-masing disebabkan oleh defek genetis, infeksi atau luka-luka. Sebaliknya, para penganut teori psikologi mengatakan bahwa sebab mental disorder itu adalah kebiasaan-kebiasaan belajar yang patologis dan keliru sehingga diefleksikan sebagai ketidakmampuan memenuhi tuntutan hidup dengan pola yang umum atau pola yang wajar. Yang ketiga, teori intrapsikis versus teori behavioristis. Menurut teori intrapsikis, tempat dari psikopatologis atau gangguan kejiwaan itu terletak pada kepribadian seseorang sebagai bentuk kesalahan yang sangat serius atau sebagai konflik yang menyusup tajam dan dalam pada kehidupan kejiwaan. Pada sisi lain, teori behavioristis mengembangkan teori refleks terkondisi pada manusia dan binatang yang menyatakan bahwa prinsip-prinsip belajar yang menyimpang dan abnormal itulah yang menjadi penyebab utama mental disorder. Menurut teori behavioristis ini, tingkah laku yang abnormal dan menyimpang itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang maladaptif. Maksud dari maladaptif itu sendiri yaitu salah dalam penyesuaian dirinya. Keempat adalah teori psikoanalisa versus teori behaviorisme. Menurut teori psikoanalisa, tempat dari gangguan mental itu terletak pada individu itu sendiri, yaitu berupa pertempuran batin antara dorongan-dorongan infantil melawan pertimbangan yang rasional dan matang. Sedangkan teori behaviorisme yang dipelopori oleh Sigmund Freud mengatakan bahwa faktor-faktor kultural dan intrapersonal lah yang menjadi sumber penyakit dari gangguan mental itu sendiri. Baik teman-teman, setelah kita membahas tentang definisi mental disorder, masyarakat modern dan mental, serta teori-teori tentang mental disorder, kini saatnya kita membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu mengalami mental disorder. Gejala permulaan bagi seseorang yang mengalami mental disorder atau gangguan kejiwaan biasanya terlihat kepada jasmani serta rohaninya, yang dimana pada jasmaninya tersebut seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan biasanya lebih cenderung merasakan pusing, sesak nafas, serta demam, kemudian nyeri pada lambungnya tersebut. Sedangkan pada rohaninya, seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan tersebut biasanya lebih cenderung mudah patah hati, marah, cemburu, apatis, atau apatis ini bisa kita sebut dengan dia sudah tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Tahap-tahap gangguan kejiwaan. Yang pertama adalah gangguan kejiwaan yang nampak pada si penderita, baik secara jasmani maupun rohani. Seperti halnya seperti tadi, misalnya seseorang sering merasakan pusing, namun pusing yang di sini adalah bukan pusing seperti biasanya, namun lebih mengarah kepada stres. Kemudian seseorang tersebut mudah marah, bersikap tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua adalah seseorang tersebut mempertahankan dirinya dengan cara yang negatif. Saking banyaknya tekanan yang dialami oleh si penderita, maka seorang penderita itu akan lebih cenderung melakukan pertahanan diri dengan cara yang negatif. Contohnya dengan mengkonsumsi minuman keras ataupun mengkonsumsi narkoba yang bersifat sementara untuk menghilangkan tekanan yang ada pada dirinya tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah mental breakdown, yang dimana pada posisi ini adalah
seseorang tersebut merasakan stres sehingga mentalnya terganggu dan tidak berfungsi seperti semula sebagaimana sebelum dia mengalami pusing, gejala atau gejala-gejala mental disorder yang lainnya. Yang ketiga adalah mental breakdown. Mental breakdown ini digambarkan dengan stres yang dialami seseorang sehingga mengganggu mentalnya, dan hal tersebut membuatnya kesulitan menggunakan fungsi mental tersebut dalam kehidupan sehari-hari secara sementara. Baik, selanjutnya adalah sebab-sebab timbulnya mental disorder. Yang pertama adalah kepribadian yang lemah akibat kondisi mental yang kurang sempurna karena telah mengalami breakdown pada sebelumnya. Baik, yang kedua adalah cara pematangan batin yang salah dengan cara memberikan reaksi-reaksi yang berlebihan dalam kehidupan sosial. Di samping itu, mental disorder juga dapat disebabkan karena tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan seseorang tersebut. Sebagaimana kita ketahui, semua orang memiliki kebutuhannya masing-masing untuk mempertahankan eksistensinya. Maka dari itu, timbullah dorongan, usaha, dan dinamisme untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan tersebut, yang dimana jika itu tidak didapatkan, maka seseorang tersebut akan mengalami stres yang berlebih. Lebih-lebih lagi akan menyerang mentalnya sehingga terjadilah mental breakdown, yang dimana saat itu mentalnya tidak berfungsi dengan baik dalam kehidupan sehari-harinya. Setelah kita membahas tentang penyebab-penyebab mental disorder, maka sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara penanggulangannya. Yang pertama adalah dengan cara rutin berolahraga serta menjaga penampilan diri. Dengan begitu, kita bisa lebih percaya diri untuk menghadapi keadaan di luar atau keadaan sekitar kita. Yang kedua adalah menerima diri sendiri. Banyak orang di luar sana yang sedikit merasa kurang terhadap dirinya sendiri. Mungkin itu bisa dari segi harta, segi fisik, dan lain-lain, sehingga hal itu membuatnya tertekan. Nah, jadi yang perlu kita lakukan di sini adalah menerima hal tersebut dengan lapang dada, karena setiap seseorang pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Ya, selanjutnya yang ketiga adalah melakukan relaksasi. Mengapa demikian? Karena banyaknya tekanan di luar sana yang kita hadapi, sehingga membuat otak kita menjadi stres dan lain sebagainya, yang bisa menyebabkan mental kita terganggu. Yang keempat adalah menghindari diri dari mengkonsumsi alkohol dan narkoba, karena seperti yang kita tahu teman-teman, alkohol dan narkoba tersebut dapat merusak akal pikiran kita ataupun mental kita. Jadi itulah sebabnya kita harus menjauhi yang namanya alkohol dan narkoba tersebut. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, seperti yang kita tahu, semua usaha-usaha kita itu tidak akan berguna atau sama juga bohong ketika kita melakukan usaha namun tidak dibarengi dengan doa. Maka kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena minum obat saja tidak bisa menjamin kita untuk sembuh. Karena apa? Yang memiliki memberikan hak kesembuhan, kesehatan kepada kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami mengenai mental disorder. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.